Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah. Pagi ini saya, Mimi Salimah, bisa kembali temani Anda ya. Ya, kami hadirkan program spesial yang kita nanti-nantikan, Wira Usaha. Tentunya di sini nanti kita akan berbagi ya bagaimana inspirasi usaha, termasuk juga berbagi semangat tentunya. Nah pemirsa, kami juga ingin undang Anda, kalau nanti Anda ingin bergabung silahkan. Kami undang Anda di 0271 679 3000 untuk line phone interaktif, ataupun SMS serta WhatsApp. Kami buka di 0811 255 3000. Nah pemirsa, di tengah-tengah kita sudah hadir tamu spesial saya. Beliau adalah owner dari bengkel sepeda motor Nugraha Motor, serta beliau juga memiliki bisnis atau usaha di bidang kos-kosan. Nah, seperti apa kiprahnya? Saya ingin sapa terlebih dahulu. Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Jimin Nianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jimin ini sudah hadir di studio MTA TV, Pak Jimin, untuk berbagi semangat juga ya untuk para pemirsa. Baik, Pak Jimin, ini sebelum kita lanjutkan ngobrolnya, tadi kan di tayangan di awal kita lihat ini terkait dengan usaha atau bisnis milik Pak Jimin ya, bengkel sepeda motor Nugraha Motor. Ini awalnya kenapa nih dikasih nama Nugraha Motor? Ceritanya seperti apa itu Pak Jimin? Singkat Mbak, Nugraha Motor. Nugraha itu nama anak saya yang pertama. Itu, nama lengkapnya itu kan Taufik Tenika Nugraha. Terus saya ambil dari nama yang paling belakang itu. Oh gitu. Ya. Nugraha Motor, jadinya dipakai sampai sekarang. Ya, sampai baik. sekarang. Baik, ini kalau awal berdirinya sejak kapan itu Pak? Nah, berdiri saya mandiri itu September 2002, Mbak. September 2002 saya merintis untuk berdiri sendiri itu. Tapi ya dari saya menekuni usaha pertama mekanik itu ya sejak tahun 1990-an 3 lah. Atau masih dalam kondisi sekolah itu saya sudah mulai belajar gitu Mbak. Jadi belajar meskipun belum begitu 100%, tetapi mulai itu saya sudah belajar, dan belajarnya juga di daerah Solo sini. Meskipun rumah saya itu Sragen. Wah, jauh Pak. Ya dulu ya masih relatif dekat ya rasanya ya. Terus kita dari Sragen Solo itu dulu itu ngontel Mbak. Pakai sepeda ontel itu. Jadi kita belajar di sini, dari daerah sini di Solo, kemudian pindah ke Sukoharjo. Itu belajar bersama ya teman-teman sesama masih muda gitu. Kita belajar bersama untuk menggali ilmu itu, untuk yang khusus ke mekanik itu. Jadi tidak langsung kok saya berdiri itu enggak. Jadi awalnya juga melalui perjalanan yang panjang lah. Saya lulus SMK atau sekarang SMK ya. Nah, dulu STM itu tahun 1993 itu lulus saya. Tapi sebelum itu saya juga sudah mulai belajar entah itu las, entah itu nyopir, itu saya sudah belajar Mbak. Entah itu listrik, entah itu pertukangan, saya sudah belajar. Memang untuk urusan itu saya sangat sukalah gitu. Kemudian baru setelah lulus sekolah itu saya mendapat kenalan dari daerah saudara Solo sini, diarahkan untuk ke belajar otodidak itu, yang dibimbing oleh juga dari ya senior. Jadi ada pembimbingnya saat itu gitu, tur gratis saat itu gitu. Itu ya nanti itu awal kesukaan saya membidangi itu. Wah, ini berarti bisa dibilang benar-benar memang passion ya Pak ya, yang bermula dari apa ya, senang begitu dengan berbagai bidang yang satu ini begitu Pak Jimin. Iya pas Mbak. Baik, dan ini memang saya sendiri sejak dulu sangat salut begitu ya dengan saudara kita yang menggeluti di bidang dunia perbengkelan, dunia otomotif dan lain sebagainya begitu. Karena ini bisa dibilang sebetulnya dokter tetapi di bidang otomotif. Karena ketika ada kerusakan atau ada apapun lah ya yang kurang enak, kurang sesuai begitu, ini tugasnya nih dokternya yang satu ini begitu bertugas. Baik Pak Jimin, wah ini kalau awal mula berdiri ini memang sudah di alamat yang sekarang atau pindah tempat? Ini alamatnya bisa disampaikan Pak? Awal mula berdiri saya langsung sampai sekarang Mbak, yaitu di tepatnya itu di Dukuh Kauman, kelurahannya itu Bendungan,
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Itu langsung. Jadi tahun 2000 saya menikah, 2002 langsung saya merintis usaha di situ. Jadi sampai sekarang tetap masih di situ. Jadi tidak pindah. Oke, baik. Baik, berarti tetap ya di Kedawung Sragen ya Iya. Pak ya. Baik, Pak Jimin, ini kalau dibandingkan ketika, ini kan sejak 2002 ya, Iya. dibandingkan dengan berjalan sampai sekarang ini 2020. Wah, sudah lumayan lama juga Iya. ya Pak ya. Ini ada perbedaan atau pergeseran nggak Pak trennya? Kalau dulu seperti apa, kemudian sekarang nih yang ngetren seperti apa? Atau mungkin dari sisi metik, dari sisi yang biasa dan lain sebagainya, monggo gimana Pak? Ya, ya Mbak, yang jelas dunia otomotif itu semakin maju atau semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nek bahasanya ya nek dulu jadul sekarang modern gitu. Nah, secara otomatis kita selaku mekanik itu juga mengikuti perkembangan, Mbak. Jadi belajar ini itu tidak berhenti di situ, terus mengikuti karena setiap kendaraan yang diluncurkan oleh pabrikan ya kita mengikuti. Kita berusaha menggali bagaimana perkembangannya ini. Berarti perkembangan yang selanjutnya. Tetapi secara garis yang mendasar itu sistem kerja motor kendaraan itu sama. Hanya yang berkembang paling terus berkembang itu sistem elektriknya gitu aja. Tapi dasarnya tetap sama. Yang 2 tak ya tetap seperti itu, yang 4 tak tetap seperti itu. Hanya yang berkembang itu elektriknya itu gitu. Contohnya nek dulu awal itu ya karburasi, nek sekarang berkembang pengkaputannya menjadi injeksi dan lain sebagainya, semuanya berkembang gitu. Jadi perbedaannya itu, tapi tidak sulit kok asal kita suka dan mau belajar. Wah, asal kita suka dan mau belajar. Wah, iya. ini dia kita Terbukti tangkap. masalahnya saya kan selalu Mbak, diikuti oleh anak-anak PKL dan juga anak-anak yang ingin belajar itu. Jadi mereka itu bisa kita bahasanya ditafalkan. Oh, anak ini memang suka, tidak sekedar mengikuti program sekolah. Memang suka itu biasanya kalau mereka lulus itu terus jadi, Mbak. Ada yang memang berdiri sendiri, ada yang terus bekerja di tempat saya setelah lama berdiri, jadi berdikari sendiri gitu. Itu banyak. Jadi tidak sekedar 1-2 itu enggak banyak. Jadi anak-anak yang belajar di tempat saya itu yang sungguh-sungguh itu banyak, yang sekarang itu mandiri itu banyak sekali. Dan bahkan ada yang saya itu dimintai tolong Mas, nanti kalau saya diwarai carane mengambil spare part kemana, terus mengambil untung bagaimana, itu ya pernah Mbak saya itu mendatangi ke rumahnya itu, bahkan malam-malam pokoknya saya bantu, oh caranya gini. Insya Allah, nah memang mereka semangat ya saya juga siap. Bahkan saya pernah menawarkan itu di dua sekelompok pemuda lah, daripada kalian nganggur, terserahlah jenengan monggo belajar otodidak ke tempat saya atau kemana, yang penting mau. Bahkan ya saya sampaikan nanti per hari saya kasih uang saku ning belajarlah untuk mandiri. Oh, jangan jaga ini pegawai wae gitu. Pernah saya sampaikan gitu. Tapi ya anak sekarang kelihatannya banyak yang suka lulus nyambut casing penak gitu. Iya, lumrah ya ketika anak-anak muda sekarang ini lulus pengennya nyari nyambut gawe enak, dapatnya banyak. Wah. Ya rata-rata banyak. Baik, berarti memang sangat perlu ya Pak ya, yang namanya kita bagaimana terus belajar, kemudian juga kerja kerasnya tuh betul-betul harus ekstra gitu loh. Iya, apalagi ini dalam kondisi kita tahu wabah ini sangat pengaruh sekali terhadap ekonomi, terutama ya bagi pertama ya buruh, kemudian pengusaha kuliner itu kan sangat berpengaruh, Mbak. Kita tidak punya trik atau bagaimana membuat usaha baru ya kan, Mbak. Kasihan sekali Mbak, ini saat ini kasihan sekali. Dan juga kita usaha untuk mekanik dan spare part motor ini juga sedikit banyak juga pengaruh juga. Oh, terpengaruh juga, Iya, Pak? sama saja. Banyak orang sebenarnya kondisi kendaraan sudah tidak layak tapi tidak punya uang. Akhirnya ya maaf, pinjam dulu, dan banyak memang ya kondisinya seperti itu.
kondisinya sangat memprihatinkan. Baik, untuk itulah kita memang perlu harus lebih ekstra lagi berpikir bagaimana ini triknya yang harus kita lakukan, strategi apa yang perlu kita lakukan, begitu ya Pak ya. Baik, ini berarti kalau sejauh ini membuka juga untuk PKL masih buka terus ya Pak ya? Iya Mbak, tapi ya kita sesuai protokol kesehatan. Jadi seperti yang baru awal-awal itu sebagian masuk, sebagian kita liburkan. Gitu, jadi digilir seperti itu. Tapi untuk saat ini dari sekolah itu kan memang program pemerintah kan anak belajar tidak boleh langsung atau offline dulu. Jadi online dulu, ya online dulu. Offline, akhirnya yang masuk PKL pun juga digilir, digilir. Sebenarnya untuk ini sudah memasuki semester baru, ya kan? Tapi sehubungan yang semester dulu tidak selesai, ini menyelesaikan yang dulu. Jadi untuk yang semester baru juga belum masuk. Tetapi data dari sekolah atau siswa yang calon untuk PKL sudah masuk. Jadi sudah ada. Terus setiap 6 bulan itu terus Mbak. Jadi 6 bulan selesai langsung ganti gitu. Selesai langsung ganti gitu. Anak PKL seperti itu. Dan kita juga sudah kerjasama dengan salah satu sekolah. Itu ya, sekolah swasta di Sragen. Tempat saya itu dengan SMK boleh disebut ya, SMK Bina Wiyata. Itu kerjasamanya dengan situ. Oke, baik. Nah Pak, ini mumpung kita juga terkait dengan COVID begitu ya. Tadi kalau di video ditayangkan kita lihat ada papan masker dan lain sebagainya. Nah ini bisa diceritakan Pak, bagaimana ini menarik nih Pak? Iya Mbak, sebenarnya kita juga usaha untuk itu, tapi untuk cuci tangan dan lain sebagainya jelas ya Mbak ya. Kita sediakan sabun, hand sanitizer, sabun yang jelas cuci sabun dan air mengalir. Tapi untuk masker kalau sangat ya jujur kita sangat berat sekali. Sangat berat sekali, masalahnya gimana ya, yang namanya seorang mekanik itu kan berhubungan dengan sesuatu yang kotor toh. Itu kalau pakai masker sangat susah. Sebenarnya tapi bagaimanapun kita berusaha untuk agar pembeli tidak terlalu dekat, kemudian tidak masuk ke ruangan, itu tetap kita usahakan. Masalahnya ya untuk menjaga penyebaran virus COVID-19 yang kita tidak tahu siapa yang bawa itu kan. Betul. Baik, namun demikian tetap ya ini Pak Jimin dan juga keluarga ini betul-betul berusaha untuk menjalankan protokol kesehatan gitu ya Pak Jimin ya. Baik, wah ini menarik sekali Pak Jimin obrolan kita, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita ingin tanya bagaimana sih untuk pemasaran yang saat ini diterapkan begitu Pak? Apakah terkait dengan online ini juga memaksimalkan juga melalui sosial media atau seperti apa, termasuk juga produk-produk apa nih yang disediakan di tempat Pak Jimin. Kita break terlebih dahulu ya Pak Jimin, nanti kita lanjutkan lagi bersama kita. Dan pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami jeda sejenak. Dan kami juga nantikan Anda yang bergabung silakan di 02716793000 ataupun 08112553000. Kami kembali saat lagi di Wira Usaha. Ya baik saudaraku, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kita kembali lagi ya di perbincangan kita Wira Usaha. Kita masih bersama dengan Bapak Jimin Nianto, beliau owner dari bengkel sepeda motor Nugraha Motor, serta beliau juga memiliki bisnis di bidang kos-kosan ya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu Pak Jimin, ini tadi yang terkait dengan bengkel sepeda motor, ini saat ini untuk strategi pemasarannya seperti apa nih Pak? Oh iya Mbak, yang jelas kita berani bersaing dengan harga dan kualitas itu. Kemudian juga pelayanan. Memang usaha saya tidak menggunakan istilahnya itu online enggak. Saya hanya manual, tetapi ya sedikitlah lewat online, tapi hanya sedikit. Nah, itu termasuk kita pertama ya pelayanan, yang kedua ya spare part kita jaga kualitasnya, yang ketiga kita berusaha untuk mau jemput bola. Jadi
dimanapun asal di ex Karisidenan Surakarta nek memang kenal dengan kita, kendaraan rusak kita berani atau mau mengambil tidak pakai ongkos transportasi. Itu salah satunya. Bahkan banyak juga Mbak, bahkan malam-malam minta tolong gitu. Nah itu salah satu kita juga menggunakan istilahnya itu kita pakai. Jadi ternyata ini banyak juga, bahkan saya berusaha menyediakan waktu kalau pagi hari barang siapa yang ingin membutuhkan jasa kami di mungkin pagi hari habis subuh tetap kita layani asalkan sesuatu yang memang dibutuhkan mendadak. Contohnya, oh Mas ganti ban, tolong secak dipakai, ingin ganti rantai nanti habis subuh kita layani Mbak gitu. Tapi kalau sudah sore ya tidak. Nah itu termasuk ternyata banyak. Jadi tetangga atau di daerah pasar itu oh nek kowe ya niki nyanggone Nugroho motor kono kulon lapangan mbok bar subuh mbok kon ganti ban gelem, itu kita sampaikan. Itu mau makanya kita sadar namanya pedagang ini wis nggawa dagangan pite rusak kemrungsu, kita tolong gitu. Dengan tarif ya biasa hari-hari biasa jam siang harganya 30, meskipun habis subuh ya tetap hanya 30, ora kok ndak kok nek pagi terus lebih mahal ndak. Biasa. Itu ternyata mereka saling gedok tular. Dan juga kita memberikan garansi Mbak. Yang namanya garansi kan gratis ya, gratis. Oh kita garansi sekian waktu, ternyata ada kerusakan atau trouble. Ya kita garansi, kita bersedia mengambil di rumah, mengantar ke rumah, juga tidak pakai ongkos tambahan. Itu namanya garansi. Ternyata mereka, terutama para kaum hawa itu banyak yang suka. Tolong Mas kendaraan saya diambil di rumah. Oh iya. Kita tidak pakai ongkos pengambilan ya biasa saja. Kita kan teman-temannya banyak. Itu ternyata mereka suka. Nah, itu yang kita terapkan itu sementara itu. Wah, alhamdulillah. Berarti betul-betul bagaimana kualitas pelayanannya ini diunggulkan ya Pak ya. Karena ini di bidang jasa ini sangat terkait dengan bagaimana kepuasan dari pelanggan, kepuasan dari konsumen kita. Baik. Dan Pak, ini kekuatan dari Getok Tular juga alhamdulillah sangat kuat ya berarti sangat ya Pak kuat, ya. Mbak. Iya, sangat kuat. Dan kita melayani semuanya Mbak. Tidak kok khusus mesin tok supir meskipun itu kendaraan itu habis kecelakaan, hancur, pokoknya semua kita layani. Semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Wah, semuanya bisa. Nah, masalahnya prinsipnya gini, wong ini hanya benda mati, pasti bisa diperbaiki asalkan antara yang punya dengan mekaniknya itu sama-sama tahu, oh ini agak sulit ya agak lama. Pokoknya semuanya pasti bisa selesai, tidak ada yang tidak bisa. Untuk kendaraan loh ya, itu pasti bisa. Wah, Mudah. Masya Allah. Sifat optimisme kita tangkap ya pemirsa. Baik, ini salah satu kunci sukses juga dari Pak Jimin. Baik, kemudian Pak, ini kalau produk-produk yang disediakan di sana seperti apa? Kemudian gambarannya saja. Kemudian tentunya produknya kan sangat banyak ya dan sangat bervariasi begitu. Termasuk juga untuk operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa Pak Bukan? Oh ya. Untuk produk Mbak, yang jelas kita menyediakan semua spare part kendaraan. Jadi dari berbagai merek kendaraan itu semua kita sediakan, termasuk oli juga berbagai macam oli juga kita sediakan, termasuk oli mobil pun kita sediakan. Kemudian termasuk semua jenis ban asal standar untuk motor kita sediakan. Jadi kita sediakan. Nah, saya khusus tidak melayani terutama saudara-saudara kita yang kawula muda itu ban kecil-kecil kita tidak mau. Kita tempat saya itu kan dekat dengan Polsek Mbak. Seperti tahun baru, anak lulusan itu saya selalu diberi nasihat oleh beliau Bapak-bapak Kapolsek dan dari Polsek itu jangan melayani gantian knalpot yang hanger ya Mas. Oh enggak gitu. Jangan melayani penggantian ban kecil, enggak saya enggak mau Pak. Gitu. Jadi kita melayani semua kebutuhan kendaraan yang sifatnya standar. Jadi kita tidak memodifikasi, semua standar. Jadi standar kendaraan, pokok istilahnya safety untuk kendaraan. Gitu. Nah, itu dia. Baik, Masya Allah. Tadi bukanya jam berapa, Pak? Oh ya, bukanya gitu. Nek buka itu saya dari pagi buka, Mbak. Kan rumah saya situ, pulang dari masjid,
saya buka pintu bersih-bersih ya sudah sambil buka pintu mengeluarkan mesin, kompresor dan lain sebagainya. Atau kalau ada janjian bisa lebih awal lagi. Yang jelas saya pagi sudah buka. Meskipun belum buka full tetapi sudah bisa melayani. Nih tapi kalau untuk khusus servis itu ya agak siang lah 7:30 atau tapi untuk kebutuhan mungkin orang-orang saya sudah buka pagi. Untuk tutup 4:30. Oh, 4:30. Ya, 4:30. Siap. Tapi untuk teman-teman itu ada yang di rumah saya punya pekerjaan nih Pak, saya pulang lebih awal. Saya izinkan, jam 4 sudah pulang itu saya izinkan. Saya tidak terlalu mengikat Mbak untuk teman-teman. Oh nanti saya ada kerja bakti makili Bapak Mas agak siang. Oh iya, enggak dipotong gaji juga. Yang penting masuk. Ya. Kasihan. Baik, wah ini untuk usaha milik Pak Jimin Nianto ya, bengkel sepeda motor Nugraha Motor. Nah, Pak Jimin ini tidak hanya memiliki bisnis di bidang perbengkelan ya atau otomotif, tetapi Pak Jimin ini juga memiliki bisnis atau usaha di bidang kos-kosan. Nah, kalau kos-kosan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan di line SMS, Pak Jimin, Pak tadi disampaikan juga punya usaha kos-kosan. Di mana, Pak? Oh, kos-kosan itu tempatnya di Ngulon sebenarnya, tapi maaf RT RW-nya saya nggak apa, tapi di Ngulon situ. Jadi yang terkenal dekat kuburan Cino, itu loh, itu dekat UNS situ. ya, dekat UNS ya. 2 blok. Yang 1 blok itu dekat masjid, namanya masjid apa itu? Al Khair atau apa itu, 11 kamar. Yang satunya juga dekat masjid, tapi masjidnya saya nggak tahu. Itu 15 kamar, jadi ada 2 tempat gitu. Berarti total ada 26 kamar ya yang disediakan ya. Iya. Udah lama Pak untuk yang kos-kosannya nih? Sudah, ya sekitar 2006 atau 2005 saya lupa. Oh, ya, malah saya lupa, tadi enggak saya catat tapi sekitar itu. Tahun itu yang 11 kamar pertama, kemudian beberapa tahun berikutnya enggak lama kok saya beli tanah lagi langsung saya bangun lagi. Langsung menjadi 15 kamar yang satunya. Tadi total 26 kamar. Itu alhamdulillah semuanya isi dan laki-laki semua atau cowok semua. Yang satu fakultas kedokteran, yang satu campur fakultas ekonomi dan pendidikan atau FKIP. Itu yang satu itu. Baik, yang satu rata-rata untuk dari teman-teman kedokteran ya, fakultas kedokteran, yang satunya dari fakultas ekonomi dan kemudian pendidikan dan lain sebagainya, begitu campur. Nah, tetapi ini memang spesial untuk putra ya, untuk putra-putra ya. Putra. Jadi mereka anak kos ini membuat di situ istilahnya ya kepengurusan atau kegiatan sendiri di situ. Bagus Mbak, saya suka. Jadi lingkungan masyarakat pun juga suka. Jadi ternyata seperti Ramadan itu semua anak kos itu dilibatkan ke kegiatan masjid. Itulah mereka yang disukai itu. Saya juga suka, tapi saya juga jarang ke situ. Karena lumayan jauh juga ya UNS dengan di wilayah Kedaung Sragen. Baik, nah Pak ini juga yang menarik kalau di bidang bisnis atau usaha di bidang kos-kosan begitu. Nah ini saya juga ingin tanyakan sekaligus nih ke Pak Jimin, mumpung Pak Jimin juga sebagai pelaku usaha di bidang kos-kosan. Nah bagaimana sih Pak untuk memulainya ketika kita atau para pemirsa juga sebetulnya tertarik, tetapi pengen mulai itu dari mana gitu? Apakah memang perlu langsung punya kamar yang banyak atau cukup sedikit dulu saja atau seperti apa Pak? Oh iya, saya tak menyampaikan yang otomotif bengkelnya dulu ya Mbak. Begini, teman-teman terutama kalangan muda ya, saat saya mendirikan bengkel pertama itu saya tidak punya modal. Nah kita banyak belajar dari beliau atau mereka para pengusaha. Yang saya selalu terngiang-ngiang tapi sudah tahun 2000 itu pidato beliau Bapak Dahlan Iskan itu loh. Itu selalu kita terngiang-ngiang dan saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu kalau kita mau usaha itu jangan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Kalau mau, kata beliau pasti bisa. Nah, jadi mau dulu, bisanya nomor 2. Nah, saya dulu juga begitu Mbak. Saya pertama belajar menekuni otomotif itu ada rasa canggung dan takut. Masalahnya, loh kok begitu sulit, saya nanti bisa tidak. Terus pokoknya saya harus bisa. Ternyata alhamdulillah Allah memberi kemudahan, memberi jalan karena ada usaha, ternyata saya bisa Mbak.
Nah, dengan berjalannya waktu, saya sudah istilahnya sudah lama menekuni itu. Kemudian tahun 2000 saya menikah, Mbak. Saya menikah dan saya tidak mau membebani orang tua sendiri dan juga membebani mertua. Kemudian saya langsung menyampaikan untuk usaha sendiri. Usaha sendiri. Nah ini awalnya, Mbak. Saya bagaimana modal saya? Saya bekerja sama dengan teman, Mbak, atau pengusaha atau teman usaha yang sudah punya usaha spare part yang banyak. Saya begini, saya mau usaha, Mas, tolong nanti jenengan tolong ya. Nah, gimana caranya? Caranya gini, Mbak. Saya kan diberi kepercayaan. Saya meminjam spare part dari usaha dia. Usaha dia, kemudian saya jual apa adanya sesuai harga dia. Saya mengambilnya di Polokarto situ, Mbak. Jadi setiap hari saya mengambil spare part dari situ, saya bawa pulang, saya pajang di rumah. Kemudian yang penting kan saya punya Stok barangnya stok barang. Orang ke situ melihat punya apa-apa. Dan setiap hari saya mengambil, Mbak. Habis maghrib itu saya berangkat. Itu saya dipinjami oleh beliau dan dicatat dengan beliau mencatat, saya mencatat. Hasilnya berapa, penjualannya berapa, saya kembalikan apa adanya. Saya nggak mengambil untung, awalnya gitu. Berjalan beberapa waktu, alhamdulillah ya, dengan semakin banyak pelanggan, semakin banyak pelanggan, saya kemudian bisa ambil sendiri, kemudian dipercaya oleh sales, dari berbagai sales itu masuk. Nah, akhirnya dengan senang hati modal beliau saya kembalikan semua apa adanya itu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah untuk mulai bulan ini saya sudah mendapatkan kepercayaan dari Astra, Mbak, dari Semarang langsung, dari distributor besar. Harganya jauh sekali, Mbak. Betul, sangat jauh sekali. Bahkan saya sudah mulai mengajak teman-teman yang seprofesi untuk saya bersama-sama mengambil dari Semarang itu, karena beda dengan kita, jauh sekali, Mbak. Itu. Baik. Berarti dari sini kita bisa ambil juga bahwa kuncinya adalah bagaimana kita membangun kepercayaan dengan relasi-relasi kita yang ada di sekitar kita terlebih dahulu ya. Iya, itu sangat penting, Mbak. Betul sekali. Bahkan di daerah Solo sini ada distributor besar itu sangat percaya, Mbak. Saya ambil berapa. Bahasa Jawanya itu paribasane ndak bawa uang, asal bawa kop nota dari saya itu dipercaya, Mbak. Entah berapa memang saya pokoknya sangat menjaga dengan penyuplai barang itu jangan sampai pertama belinjani janji istilahnya. Bayar ya bayar. Dan sampai saat ini saya semua spare part yang ada di toko saya itu saya cash, Mbak. Saya ndak pernah menggunakan kredit. Jadi barang datang saya bayar, barang datang saya bayar gitu. Justru itu malah bisa bikin tenang ya, Pak ya? Iya, Mbak, betul. Iya. Semuanya tenang. Saya prinsipnya gini, nek saya kredit, atau istilah jatuh tempo ya, Mbak ya. Itu di rumah nanti ada uang banyak, sing barangnya wah dite oke. Ning lencer wae atau temannya di rumah atau istri lah. Dite oke belanja itu. Lebih baik barang banyak meskipun uang nggak begitu banyak, itu lebih tenang, Pak, lebih enak. Dan kita tidak punya masalah dengan para distributor. Umpama ada sesuatu yang cacat, karena kita keuangan juga beres, itu returnya juga mudah, Mbak. Returnya juga mudah. Oh ini enggak beres, retur aja. Oh iya, enggak ada yang bermasalah gitu. Yang jelas kita menjaga kepercayaan dari mereka juga. Baik, jadi bagaimana kita menjaga amanah, membangun kepercayaan begitu ya Pak Jimin, dan termasuk ketika kita membangun usaha ini dimulai dari sedikit demi sedikit terlebih dahulu, diputar, semakin lama bisa semakin besar gitu ya. Termasuk ini juga berlaku untuk yang kos-kosannya ini ya, sekarang alhamdulillah sudah punya 26 kamar di sekitar UNS. Alhamdulillah, baik. Nah, Pak Jimin, ini ternyata kita ngobrol-ngobrol asyik sekali, Pak. Tidak terasa sudah di 9 menit terakhir, Pak. Kita harus akhiri. Baik, tetapi Pak Jimin, sebelum kita akhiri ini, apa sih Pak
tips yang bisa dibagikan kepada para pemirsa, termasuk juga pesan dan juga semangat untuk berwirausaha, utamanya nih untuk kita nih yang muda-muda ataupun para pemirsa yang baru ingin memulai usaha ataupun juga ingin mengembangkan usaha yang sudah dimiliki menjadi lebih besar lagi. Apa nih Pak pesan untuk semangatnya, monggo? Oh iya Mbak, pertama kan kita orang Islam ya Mbak ya. Allah itu berfirman, maaf saya cuplik dikit aja, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib anak manusia, hambanya, kalau dia sendiri tidak mau merubahnya. Nah saya berprinsip ke situ Mbak, saya berprinsip ke situ, kita harus berusaha. Nah untuk usaha itu tidak harus perlu modal besar dulu, itu memang betul Mbak, itu memang betul. Dan kita harus ada kesungguhan, kemauan untuk bisa berhasil atau bisa sukses, itu pasti bisa. Ya terutama yang kita kuatkan tapi agamanya dulu Mbak. Din kita kuatkan, keyakinan kita kuatkan, apalagi bagi yang sudah keluarga. Kita kan saya ya, seorang laki-laki, seorang suami itu harus bagaimana bisa mencukupi, melindungi anak istri. Itu termasuk dorongan untuk bisa usaha keras. Kemudian untuk para yang masih muda-muda, lah ini mari kita berusaha untuk bagaimana bisa usaha mandiri. Kasarannya tidak usah jagaannya pegawai negeri, tapi marilah usaha. Berusaha itu lebih baik meskipun gagal, daripada sama sekali tidak mau usaha. Itu insya Allah pasti bisa. Seperti kita mendengar dari motivator itu, berusaha itu lebih baik meskipun gagal daripada sama sekali tidak mau mencoba. Iya, tidak mau mencoba. Dan kita jangan sampai berhenti berusaha hanya satu. Kalau bisa itu ada peluang, mari kita masuki. Itu. Oh, contohnya saya sudah usaha di bidang otomotif dan spare part-nya dan mekaniknya. Tapi saya juga berusaha untuk mencari peluang-peluang yang lain. Contohnya saya ini ada gagasan, saya punya suatu lahan. Suatu lahan itu saya menawarkan bagaimana kalau kita buka cukur atau barbershop, kemudian saya tawarkan juga bagaimana dengan sebagian digunakan untuk usaha IT atau handphone atau servis laptop. Itu saya tawarkan ke teman-teman seperti itu. Dan saya memfasilitasi, bagaimanapun saya juga tetap untung Mbak. Contohnya saya punya usaha di daerah Kerjo itu ya. Awalnya itu saya canggung, saya bikin, saya bangun, kemudian akan saya gunakan untuk sebenarnya otomotif juga. Tapi sampai sekarang saya tidak punya kepercayaan orang yang bisa saya percaya itu loh Mbak. Kemudian ternyata sampai hari ini kita kasarannya kita kontrakkan, ternyata laku juga. Hanya di Kerjo itu 1 tahun 8 juta bersih loh Mbak, kan lumayan. 8 juta itu kan ya termasuk tinggi. Nah ini saya juga punya keinginan atau punya planning untuk usaha kuliner juga. Bahkan saya sudah menawar satu tanah itu 450 juta. Itu saya juga tidak punya uang, tapi saya berani. Aku yakin pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Karena bisa melihat di situ ada peluang. Iya, ada peluang. Ya. Saya punya teman, saya sebut bisa ya, namanya Mas Yanto Entung, itu luar biasa Mbak usahanya. Jadi dia punya motivasi, pokoknya mari kita berusaha yang di situ, di mana setiap hari dibutuhkan, selamanya dibutuhkan, belum ada. Mari kita terobos. Nah, kita mandangnya ke situ. Jadi kita pinter-pinter mau coba peluang lah. Gitu. Siap. Wah, itu tadi ya pemirsa, banyak sekali hal positif yang kita ambil pagi hari ini, tentunya menambah semangat kita semuanya ya Pak Jimin. Terima kasih Pak Jimin, ini untuk semangat yang sudah dibagikan dan juga berbagi dengan para pemirsa MTA TV. Mudah-mudahan Pak Jimin sekeluarga semakin sukses, berkah juga usahanya, semakin lancar ya berbagai aktivitas Pak Jimin dan keluarga. Terima kasih Pak Jimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, saudaraku pemirsa, itu tadi ya sajian kami Wirausaha bersama dengan Pak Jimin Nianto. Dan Anda yang ingin kerjasama ataupun juga ingin menghubungi Pak Jimin, silahkan bisa di 0823 11 26 27 37. Sekali lagi, kalau Anda barangkali menghendaki atau membutuhkan berbagai hal di bidang spare part, otomotif dan lain sebagainya, ataupun tadi juga membuka lebar kalau kerjasama PKL, serta kalau Anda pun juga ingin kerjasama di bidang yang lainnya, silahkan terbuka lebar, karena Pak Jimin juga memiliki kos-kosan di sekitar UNS dengan kamar 26 kamar ya. Bisa di 0823 11 26 27 37. Dan hal positif yang kita tangkap pemirsa di antaranya pagi ini, mari kita lakukan apa yang kita sukai, passion kita, kemudian juga mau belajar dan bekerja keras serta optimis, dan tentunya jeli melihat peluang apa yang ada di sekitar kita, peluang apa kita bisa masuk ke sana, kita bisa terobos, dan utamanya adalah optimis selalu ya. Baik, terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Saya Mimi Salimah beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.